Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 adalah Pesta Santo Stefanus, martir pertama. Stefanus adalah murid yang bersama Saulus dari Tarsus belajar pada Gamaliel di Yerusalem. Menurut tradisi, seperti halnya Saulus, Stefanus adalah gambaran sebuah komunitas Yahudi Helenistik yang hidup untuk mengabdikan diri pada studi dan penafsiran kitab suci. Dia mengalami pertobatan setelah mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul bab 6-7 memberikan kita gambaran mengenai keunggulan Stefanus dalam menghadapi para rabi Yahudi, penahbisannya sebagai diakon gereja Yerusalem, dan kemartirannya. Pesta ini dicatat dalam Martyrologium Nicomedia tahun 361 dan dalam Lectionarium Yerusalem tahun 415. Pesta ini menyebar di Eropa pada abad ke-5. Di Roma, Gereja Santo Stefanus Rotondo al Celio yang didirikan oleh Paus Simplicius tahun 461 menjadi salah satu bentuk penghormatan gereja kepada Santo Stefanus sejak awal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-10 dilanjutkan dengan bab 7 ayat 54-59. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu.
Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saksi sejati. Hari ini kita memperingati Santo Stefanus, seorang teladan atau pelaku iman yang sejati. Stefanus memiliki iman yang baru. Ia bertobat dan percaya kepada Kristus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, yang kelahirannya baru saja kita rayakan. Kehadiran, pengajaran, dan perbuatan Yesus memang menuntut perubahan radikal pada cara kita memahami dan menerima misteri Tuhan dan karya keselamatannya. Stefanus menunjukkan perubahan radikal tersebut. Ia menerima dan percaya sepenuhnya kepada Kristus, wajah dan kehadiran Allah yang nampak, sabda yang telah menjelma dan tinggal di antara kita. Ia juga tampil dengan berani untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Ia dipenuhi dengan karunia dan kuasa, serta mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dalam pewartaannya, Stefanus menghadapi orang-orang yang keras hati dan tidak mau bertobat atau mengubah mentalitasnya ataupun cara memahami misteri Allah yang dinyatakan lewat Yesus. Contohnya adalah para pemimpin agama dan umat Yahudi orang Libertini.
Mereka menyambut warta Stefanus dengan kertakan gigi, menangkap, menyeret lalu membunuhnya dengan rajam. Namun Stefanus tidak gentar. Ia setia pada Yesus meskipun mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan kematian karena Tuhannya. Kiranya janji Kristus berlaku bagi martir kita ini. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudari terkasih, sebelum mati dirajam, martir kita ini berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, dan Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Doa yang menggemakan kata-kata Yesus di atas salib ini mengantar kita untuk bersama Stefanus belajar untuk menyerupai Yesus. Doa Tuhan Yesus, "Terimalah rohku," sebenarnya mengungkapkan kebenaran iman kita. Hanya Yesuslah yang dapat mengantar roh atau jiwa manusia langsung kepada Bapa. Yesus adalah pengantara kita, bukan hanya ketika kita mati, tetapi juga dalam seluruh momen hidup kita. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan menyerahkan diri kita kepada Yesus, kita sebenarnya sedang menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Bapa. Kita disatukan dengan Bapa, sumber kasih sempurna, sehingga kita pun dimampukan untuk mengasihi sesama secara total seperti Kristus dan Stefanus. Kasih Stefanus kepada sesama itu nampak dalam doanya, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kita mohon agar kita selalu satu dengan Tuhan dan sesama dalam ikatan kasih. Semoga demikian. Amin.